biar gak gibah kemana-mana. Ditunggu aja sambil wiritan di sini. Subhanallah, subhanallah ya. Nah, ini enaknya adalah di sini ada tempat untuk wudhunya, sehingga tidak perlu lagi memakai sandal jepit. Kalau tidak dikasih tahu, bisa-bisa pagernya ini dibuat jemur baju, jemur handuk, jemur spray, jemur guling, jemur kasur. Waduh, dadi opo mae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7. Kembali di channel Eko M7 Barokah, kita bertemu. Semoga kita semuanya sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sobat M7 semuanya, kesempatan video ini saya akan mereview sebuah request dari pemirsa yang menginginkan untuk dibuatkan denah rumah dengan sirkulasi yang sehat, dengan ukuran tanahnya adalah 8x15. Posisi tanahnya seperti biasa di tengah-tengah. Bagian kanan, belakang, dan kirinya itu sudah berimpit dengan temboknya tetangga, sehingga untuk sirkulasinya perlu pengaturan lebih lanjut agar semua ruangannya mendapatkan sirkulasi udara dan cahaya yang baik. Rumah ini mempunyai beberapa pilihan untuk lantai 2-nya. Kalau lantai satunya sudah pasti ini, kita akan mulai pembahasan yaitu dari mulai lantai 1. Untuk lantai satunya mempunyai carport yang cukup luas. Kesininya itu 5, kemudian kesininya adalah 4,5, sehingga ini memungkinkan untuk parkir 2 mobil. Di sini ada tamannya 1 meter, kemudian ini ada terasnya, ukurannya adalah 3 x 1 meter. Untuk ruang tamunya pun cukup longgar, yaitu 3 x 3. Mempunyai 2 bukaan pintunya, modelnya pintu kupu-kupu. Ini sofanya. Kemudian privasi dari rumah ini terjaga cukup baik, karena dari pintu di sini tidak terlihat area privasi yang berada di dalam. Berikutnya ini adalah pintu alternatif untuk masuk ke rumah ini, sehingga kalaupun di sini ada tamu, penghuni rumah yang lain bisa masuk lewat sini. Sobat M7 semuanya, di lantai 1 ini mempunyai 3 kamar tidur. Yang pertama, ini adalah yang depan, kemudian yang tengah, dan yang ini adalah pintu ART. Ruang yang tengah ini tidak ada sekat yang masif sehingga saling berhubungan, membuat suasananya di sini cukup longgar. Kalau orang Jawa bilang bahero. Kemudian di sini ada untuk televisinya. Tengah sini bisa diberi meja. Kemudian di sini ada ruang makan. Ruang makannya alternatifnya bentuknya seperti ini. Kemudian di sini adalah dapurnya. Dapurnya dekat dengan sirkulasi udara. Nah, ini adalah untuk cuci piringnya. Kemudian ini kompornya, dan ini adalah mejanya untuk iris-iris daging dan bawang. Sobat M7 semuanya, ini adalah musolanya. Jadi untuk kiblatnya sesuai request dari pemirsa, yaitu mengarah ke sana untuk kiblatnya. Musola saya atur di sini agar terlihat dari semua penjuru dari ruang utama ini, sehingga selalu mengingatkan bahwa kita harus selantiasa untuk sholat. Misalnya dari ruang tamu, ingat musola, sholat. Dari ruang TV, nengok ke sini, sholat. Keluar kamar, ingat musola, sholat. Habis makan, ayo sholat. Nah, yang enak lagi, ini kan dekat dapur sini ada musola. Nah, misalnya ngerebus daging. Daging itu kan ngerebusnya lama, bisa 30 menitan. Ya, sambil ditunggu, biar nggak mubazir waktunya, biar nggak gibah kemana-mana, ditunggu aja sambil wiritan di sini. Subhanallah, subhanallah ya. Nah, ini enaknya adalah di sini ada tempat untuk wudhunya. Nah, untuk wudhunya di sini itu dekat, sehingga nggak perlu harus ke kamar mandi. Kadang yang membuat kotor ruangan ini kan dari kamar mandi, wudhu, akhirnya telapak sendal itu ngecap-ngecap di lantai. Nah, kalau seperti ini enak, wudhunya di sini langsung untuk beribadah dengan khusyuknya di sini. Untuk temboknya ini tidak usah ditinggikan, ya mungkin setinggi kepala gitu aja, sehingga sirkulasinya masih dapat. Ini tidak usah dikasih pembatas pintunya. Sobat M7 semuanya, ini untuk kamarnya. Ini kamar depan, masuk ke sini. Ini ada lemari. Ini mempunyai 2 jendela, yaitu mengarah ke samping sini dan sini. Ini kasurnya, ini bisa meja kerja, ini bisa meja rias. Sesuaikan dengan selera saja. Untuk kamar ini, masuk ke sini. Ini ada meja kerja, bisa juga meja rias. Kemudian sini ada sirkulasi udara dan cahaya. Ini adalah kasurnya. Kemudian di sini lemari. Disarankan memakai lemari pintu geser saja. Ini ada kulkas, sehingga dekat dari dapur sini untuk menyimpan keperluan memasak. Nah, sobat M7 semuanya, ini adalah kamar mandinya.
Kamar mandinya etikanya sangat bagus, tersembunyi tidak kelihatan dari ruang makan, sehingga tidak menimbulkan rasa tidak nyaman. Untuk kamar mandinya, posisinya cukup behavioralnya, ergonomisnya bagus, dengan kecukupan yang sangat luas, yaitu 2 meter kali 2,15. Mau loncat-loncatan di sini pun masih bisa. Untuk klosetnya, ini saya wakili dengan WC jongkok, tidak mengarah dan membelakangi kiblat, tetapi juga sangat ergonomis dan behavioral. Di sini adalah sirkulasinya mengarah ke halaman belakang. Halaman belakang ini fungsi utamanya selain sebagai sirkulasi juga untuk view-nya. Untuk jemurannya nanti di lantai 2 sekaligus ruang laundry-nya. Keluar sini, di sini ada wastafel. Kemudian di bawahnya tangga ini masih bisa dibuat untuk panel-panel. Nah, keluar sini, di sini ada terasnya bagian belakang. Ini adalah kamar tidurnya ART. Ukurannya adalah 2,65 kali 2,15. Insya Allah masih cukup lah, tidak terlalu sesak. Kasurnya pakai yang single bed saja. Kemudian ini lemarinya. Di sini juga ada kamar mandi lagi, isinya hanya kloset saja. Ini adalah ember. Sobat M2 semuanya, kemudian naik ke lantai 2. Tangganya ini saya buat ideal, yaitu masing-masing ini ukurannya adalah 30 cm. Kemudian naiknya itu adalah 20 cm. Sedangkan lebarnya ini adalah ini 170 dibagi 2. Nah, sobat M2 semuanya, yang pertama ini adalah lantai 2, yang depannya sini masih kosong, belum diberi apa-apa. Jadi ini adalah dari lantai 1 tadi sampai sini. Di sini adalah area kosong, diperuntukkan. Di sini adalah meja setrika. Ini adalah area laundry, ruang cuci, di mesin cucinya. Mungkin ini lemari-lemari atau rak. Nah, di sini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya ini berada persis di atasnya kamar mandi di lantai 1. Ini memudahkan untuk instalasi pipa-pipanya. Juga untuk pembuangan kotorannya agar masih satu saluran sanitasinya. Ini untuk klosetnya menghadap ke sini, agar tangan kanannya masih bisa menjangkau untuk bak mandinya. Bak mandinya pun baik di atas maupun di bawah masih ukurannya 2 kolah, sehingga sudah memenuhi syarat sebagai air suci yang mensucikan. Selanjutnya ini adalah area gudang. Ketika keluar sini ini adalah area jemuran. Nah, kalau ke sini ini adalah kamar tidur lagi. Saya wakili dengan kasur yang double size, cuman 120 lebarnya. Ini misalnya meja, kemudian lemarinya, jendelanya ditaruh di sini. Nah, sobat M2 semuanya, sekarang apabila lantai 2-nya sudah lengkap dengan kamar kosnya, sehingga ini diasumsikan sudah punya dana, dapat rezeki nomplok dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang halalan thayyibah. Untuk area kos-kosannya itu naiknya tidak dari area dalam, sehingga dia mempunyai tangga tersendiri. Walaupun tidak ideal, tapi ini masih mendekati ideal. Untuk tiap anak tangganya ini masih 25 cm. Tetapi kalau mau dibuat ideal, nanti akhirnya akan jadi menjorok ke sana. Tetapi kembali lagi ke selera pemiliknya nanti. Mau dibuat tangga ekstrim juga, ya monggo saja. Tetapi saya pasti menyarankan untuk yang ideal. Kamar kos ini terdiri dari 3 kamar, 1, 2, 3. Nah, ini ketika sampai di sini, ini adalah lobbynya. Jadi ini ruang tamu untuk menerima mungkin teman-temannya di sini. Ini ada sofa-sofa atau kursi-kursi, kemudian di sini ada meja. Nah, ke sini ini ada pilihan mau masuk ke kamar mana, tapi nggak boleh salah kamar loh, harus masuk ke kamar sendiri-sendiri. Jadi di sini ada kamar, sini kamar, ini si kamar. Nah, ini kamar mandinya. Sirkulasinya ini adalah mengarah ke jemuran. Jadi kaca ventilasinya nanti memakai kaca susu agar tidak terlihat dari luar. Untuk ukuran kamar mandinya juga sudah 2 kolah. Ini posisinya untuk kamar-kamarnya ada kasur dan lemari. Nah, ini untuk sirkulasinya mengarah ke sini. Sedangkan di sini nah kasurnya, ini lemarinya, ventilasinya mengarah ke sini. Yang satu ini pintunya ke sini, ini kasurnya, ini lemarinya, sirkulasi udaranya dan cahaya mengarah ke sini. Dan ini apabila keluar, ini ada balkonnya. Nah, balkon ini untuk bagian sampingnya diperuntukkan untuk jemuran. Untuk pemilik rumah nanti dikasih tahu untuk penyewa kosnya jangan boleh untuk jemur baju di sini, pemandangannya nggak bagus. Kalau jemur baju disuruh untuk di samping saja. Di sini nanti ada pembatasnya sehingga tidak kelihatan dari luar.
Kalau tidak dikasih tahu, bisa-bisa pagernya ini dibuat jemur baju, jemur handuk, jemur spray, jemur guling, jemur kasur. Waduh, tadi opo mae. Nah, yang terakhir Sobat M7 semuanya, ini adalah bagian rooftopnya. Apabila Sobat M7 yang request ini pengen punya rooftop, ini saya beri alternatifnya. Tetapi apabila tidak dibuat rooftop, yang wajib adalah bahwa bagian atasnya kamar mandi di lantai kedua itu harus berupa deck, harus dicor karena nanti akan untuk tandonnya. Tapi kalau mau dicor semuanya, nah ini bisa untuk rooftopnya, bisa cangkruk berkumpul dengan anggota keluarga semuanya, menikmati suasana malam bertabur bintang-bintang. Ini adalah denah lantai 1, yang ini adalah denah lantai 2 yang tanpa kamar kos, sedangkan yang ini adalah denah lantai 2 yang lengkap dengan kamar kosnya, yang ini adalah denah lantai 3 yang untuk rooftopnya. Nah Sobat M7 semuanya, demikian penjelasan saya dalam video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan barokah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7.